selamat siang. Senang sekali kita ketemu seperti biasanya untuk talk show. Dan apa kabar Anda Mitra SPB di hari Senin ini untuk edisi siar ya di tanggal 8 Februari 2021 ya. Salam sehat dan salam damai selalu dari kami yang berada di studio SPB FM dan juga Wahana Visi Indonesia yang mempersembahkan talk show ini ya Mitra SPB. Bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara. Dan baik ya Mitra SPB, kalau Anda selalu menonton ataupun mendengarkan tentang talk show ini, kami menghadirkan narasumber yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Mitra SPB ya, seluruh dunia sedang menghadapi masa-masa sulit disebabkan karena adanya kasus COVID-19, di mana kasus ini menunjukkan intensitas yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ya, khususnya juga untuk daerah kita di Kabupaten Halmahera Utara, data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan maupun Satgas COVID-19. Dan yang pasti Mitra SPB kita berharap ya ke depannya banyak ya pasien yang emang sembuh dan juga kita dapat ya melewati masa-masa sulit ini wabahnya COVID-19. Dan untuk itu Mitra SPB terkait dengan talk show kita pada siang hari ini dengan topik peran desa di masa COVID-19 ya. Peranan desa itu perlu digalakan dan diberdayakan oleh pemerintah ya. Dan yang pasti untuk bisa mengurangi kasus yang muncul. Baik Mitra SPB telah hadir di studio ya, Radio SPB Tobelo, Kepala Dinas dari Pemberdayaan Masyarakat Desa ya. Dan saya perkenalkan di depan sebelah kanan saya Bapak Wenas Rompis. Ya, selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Iya, apa kabar Pak? Baik. Iya, amin ya. Dan baik ya Mitra SPB, untuk Anda yang ingin menanyakan sesuatu terkait dengan topik peran desa di masa COVID-19, Anda bisa di 081262096660 ataupun Anda yang lagi menonton live streaming kami, Anda bisa ketik di kolom komentar untuk menanyakan sesuatu tentunya di sini. Iya, Pak Wenas terima kasih ya atas kehadiran Bapak untuk kita perbincangkan tentang peran desa di masa COVID-19. Ya. Pak Wenas, yang perlu kami tanyakan yang awal ini program apa saja yang telah dilakukan di desa di masa COVID-19 ini? Iya, terima kasih. Di masa COVID-19 ini kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini mulai tren di Indonesia dan di Halmahera Utara secara khusus itu di bulan Maret tahun 2020. Dan untuk kami Pemda Kabupaten Halmahera Utara di tahun 2020 kemarin lewat penggunaan dana desa yang kami anggarkan itu kurang lebih 100 juta dalam rangka pembentukan Satgas Covid Desa, itu memang pemerintah desa, BPD dan semua komponen masyarakat mereka turut aktif dalam kegiatan untuk penanganan COVID-19 dengan pembiayaannya didapatkan dari dana desa. Iya. Dan tahun 2021 ini terkait dengan penanganan COVID-19 memang penganggarannya dari dana desa, tetapi yang diutamakan di sana sesuai dengan PMK 222 adalah desa harus memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kemarin itu tahun 2020 hanya 9 bulan melalui Permendes 6, kemudian PMK 50 dan kemudian Permendes 13, sehingga pemberiannya 3 bulan pertama 600.000 per bulan, kemudian 3 bulan berikut
300.000 per bulan, dan yang paling terakhir Oktober sampai Desember 2020 300.000 per bulan. Sekarang lewat PMK 222 mengisyaratkan bantuan langsung tunai harus diberikan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, itu diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat yang saat ini sementara kita ditimpa oleh COVID, bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu, keluarga yang miskin, yang putus pekerjaannya akibat dari dampak COVID. Itu yang saat ini sementara kami persiapkan dalam rangka pencairan dana desa untuk penyelesaian BLT di tahap pertama itu 5 bulan sekaligus di tahap 1. Kemudian untuk di tahap 2 juga nanti 5 bulan sekaligus dibayar, dan pencairan di tahap 3 sisanya 2 bulan kita akan eksekusi. Ya, Pak. Jadi ada kriteria khusus untuk penerima bantuan ini, Pak? Iya, jadi kriteria sesuai dengan PMK 222 adalah keluarga miskin, keluarga yang tidak mampu, dan mereka bukan penerima PKH, mereka bukan penerima PKH, kemudian bukan penerima, jadi mereka bukan penerima PKH, kemudian mereka bukan penerima BST, bukan penerima kartu sembako, bukan penerima kartu prakerja dan bantuan pemerintah lainnya. Apakah itu semua tuh mencakup dari 17 kecamatan untuk 196 desa? Iya, benar. Jadi penetapan keluarga penerima manfaat atau yang disingkat dengan KPM itu memang ada kelanjutan dari tahun sebelumnya, tahun 2020, kemudian masuk sampai ke tahun 2021. Tetapi kalau memang ada keluarga-keluarga penerima manfaat di tahun 2020 kemudian mereka sudah mendapatkan pekerjaan, maka kepala desa mengundang BPD untuk melaksanakan musyawarah khusus bersama semua stakeholder yang ada di desa dan menetapkan bahwa dari jumlah yang sudah menerima di tahun 2020 ada juga yang bisa dikurangi, di mana ada keluarga-keluarga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian maka beban untuk BLT lebih diringankan sehingga dana dari dana desa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kegiatan fisik lainnya yang lebih bermanfaat untuk masyarakat yang ada di desa. Iya, Pak. Dan sejauh mana pemerintah mensosialisasikan ya dari program tersebut, Pak? Iya, jadi terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di desa, karena memang di tahun 2020 itu sudah ada tim Satgas COVID desa yang sudah dibentuk, dan kami percaya sampai saat ini mereka bergandengan tangan bersama dengan BPD, bersama dengan stakeholder, bersama dengan LSM yang setiap saat mereka juga aktif dalam rangka mensosialisasikan bagaimana masyarakat menggunakan masker, bagaimana mereka menjaga jarak, dan bagaimana mereka menjaga kebersihan termasuk mencuci tangan. Oh, boleh tahu nih dari 196 desa nih, desa mana saja yang telah menerapkan ya protokol kesehatan COVID-19 dengan baik? Iya, terkait dengan protokol kesehatan memang pemerintah daerah pada tahun 2020 kemarin sempat membuat desa tangguh, membentuk desa tangguh di setiap kecamatan. Masing-masing kecamatan itu ada satu desa tangguh yang tujuannya di situ sebagai pilot project, dalam arti seperti yang kita lihat ada di Kecamatan Tobelo Utara, di Desa Gurua Selatan,
tidak hanya pemerintah daerah tetapi dari pihak kepolisian juga mereka membentuk desa-desa tangguh sebagai percontohan di mana bagaimana mereka dapat menangkal, dapat memberikan informasi, memberikan pendekatan kepada masyarakat untuk menyampaikan bagaimana kita menjauhi diri dari COVID-19 sampai tempat untuk ditempatkan bagi orang yang sudah terkena COVID-19 pun disiapkan sampai pada tingkat kuburan pun mereka menyiapkan itu sehingga memungkinkan untuk desa-desa lain untuk bisa melihat dan mempelajari bagaimana desa tersebut dalam rangka menghadapi virus COVID-19. Ya Pak, kita melihat untuk saat sekarang di Kabupaten Halmahera Utara bahwa ada 3 kecamatan yang masuk ke zona merah Pak ya. Tobelo Tengah dan juga Tobelo Selatan. Pantauan dinas PMD bagaimana terkait hal ini Pak? Iya, karena memang di setiap desa yang saya sudah sebutkan tadi bahwa sudah ada tim Satgas COVID-19 yang sudah dibentuk melalui SK Kepala Desa dengan anggotanya BPD, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian dari pihak kesehatan, dari puskesmas dan sebagainya. Sehingga tentu kami berharap dengan kondisi saat ini untuk Kabupaten Halmahera Utara sudah ada 3 kecamatan yang masuk zona merah. Harapan kita bahwa teman-teman kepala desa, BPD dan seluruh stakeholder yang ada di desa mereka bisa bekerja untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana untuk kita hidup sehat dengan menghindari kerumunan, kemudian menggunakan masker, lalu kemudian menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sehingga tidak menimbulkan kita tidak bisa terjangkit dengan yang mungkin disinyalir bahwa mereka sudah terjangkit dengan COVID-19. Ya baik Mitra SPB, Anda yang ingin menanyakan terkait dengan topik yang kita perbincangkan, peran desa di masa COVID-19 ya. Ada Kepala Dinas ya Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Winas Rompis yang hadir di studio ya Mitra SPB. Dan baik Pak, kita jeda dulu sebentar dan kami akan balik lagi. Oke baik Mitra SPB 103,6 FM ya. Saya Febiola balik lagi untuk Anda dan saya bersama Pak Winas Rompis ya. Dan yang pasti Mitra SPB ya, topik yang kita bicarakan ya pada siang menjelang sore hari ini, peran desa di masa COVID-19 ya. Dan Mitra SPB untuk Anda yang ingin gabung menanyakan sesuatu ya silakan saja, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Yang pasti di kolom komentar ya akunnya Facebook SPB Tobelo dan juga di 081262096660 ya. Dan baik ya Pak Winas nih kita bicarakan tentang peran desa di masa COVID-19 ya. Dari dinas sendiri apakah merasa ada hambatan-hambatan yang terjadi untuk ke desa terkait peranan desa ini Pak, untuk kita sama-sama dari desa juga memberantas ya dari bawah ini, memberantas adanya mewabahnya COVID-19? Bagi kami sebetulnya tidak ada hambatan. Tentu kami berharap bahwa karena ini merupakan wabah penyakit yang sasarannya kepada manusia, kepada masyarakat, kami berharap ada kesadaran dari semua komponen masyarakat yang ada di desa untuk mematuhi semua regulasi dan aturan tata tertib yang disampaikan oleh pemerintah daerah lewat tim COVID-19. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, saya meyakini bahwa
COVID-19 ini dari waktu ke waktu kita kan mampu untuk meminimalisir. Karena kalau kita bisa menggunakan masker dalam setiap aktivitas, kemudian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian menyebabkan kita bisa terjangkit, dengan menjaga kesehatan dan selalu mencuci tangan, saya sangat yakin bahwa COVID-19 ini secara berlahan dengan usaha baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, LSM dan semua stakeholder kita bergandengan tangan, saya sangat yakin ke depan COVID-19 ini akan kemudian tidak lagi berada di Kabupaten Halmahera Utara, dalam arti bahwa kita bisa melindungi diri masing-masing sehingga peluang untuk kita tertular itu sangat kecil. Ya, Pak. Pak, selama ini desa yang dulunya sigap ya Pak untuk mengatasi COVID-19, kenapa sekarang itu tidak ada lagi? Kok timbulnya lagi zona merah sekarang, Pak? Ya, ini sudah tentu bahwa mengapa kita kembali kepada zona merah lagi, karena saya kira kita tidak saling membuang salah. Tetapi ini bagian dari ulah kita bersama yang kita sebetulnya sejak kemarin selalu diingatkan untuk bagaimana kita menggunakan masker, bagaimana menjaga jarak, bagaimana mencuci tangan dan sebagainya. Sehingga memang di tahun 2020 angka masyarakat Halmahera Utara yang terserang COVID itu begitu cepat menurun. Tetapi kemudian saat ini tiba-tiba membengkak naik. Nah, saya kira penularan COVID ini kan dari antara manusia dengan manusia. Oleh sebab itu kalau memang kita taat, kita disiplin dalam menggunakan alat pelindung diri, saya sangat yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama COVID akan hilang di Kabupaten Halmahera Utara. Pak, terkait dengan Desa Tangguh dulu 2020 pernah dengar yang tadi Pak sempat sentil ya tentang Desa Tangguh. Kok di 2021 kok hilang begitu saja? Kemana nih peran Desa Tangguh ini, Pak? Iya, Desa Tangguh ini adalah bagian dari program pemerintah daerah yang di tahun 2020 kemarin sudah dilakukan di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Galela pernah dilakukan, di Kecamatan Tobelo Utara pernah dilakukan, Tobelo Tengah juga sudah pernah dilakukan, Kecamatan Kau Utara, Kau Barat. Nah, ini kan kita masuk pada tahun 2021 di awal tahun ini. Saya tentu berharap bahwa ini merupakan program pemerintah kabupaten bisa dilanjutkan sehingga di kondisi yang saat ini kita alami dengan adanya grafik COVID ini agak menaik. Saya kira dengan adanya Desa Tangguh yang digalakkan kemarin apabila dilakukan ini, sosialisasi seluruh setiap saat dilakukan, saya sangat yakin bahwa kesadaran masyarakat kita akan terbentuk kembali dan COVID ini bisa kita hindari dan masyarakat akan menjadi nyaman dalam setiap aktivitas di keseharian. Ya, terkait dengan Desa Tangguh itu Pak, apakah karena tidak ada dana lagi? Bisa dibilang begitu atau bagaimana? Iya, terkait dengan Desa Tangguh yang dicanangkan kemarin, saya kira pada tahun 2020 kemarin dengan anggaran yang kami plot dari dana desa, saya kira ada anggarannya di desa. Tetapi di tahun ini, tahun 2021, dengan adanya dana desa yang digunakan untuk BLT selama 12 bulan, nah kalau itu kita anggarkan lagi untuk penganggarannya lewat Desa Tangguh dari lewat penganggaran dari dana desa, saya kira itu sudah hal yang tidak mungkin. Tetapi saya kira program ini masih tetap akan dijalankan oleh pemerintah daerah lewat dana APBD, tidak berharap dari dana desa.
Iya Pak. Kalau dari Dinas PMD itu tugasnya untuk mengatur Pak ya. Lalu mengapa desa tidak maksimal Pak? Bagaimana hubungan dari desa dengan Dinas PMD ini? Iya, jadi hubungan kami dengan desa karena kami adalah dinas teknis yang membawahi desa. Ya. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan yang dilakukan di desa semua ada regulasi yang mengatur sehingga kami tidak bisa mengintervensi sesuka kami atau semau kami, tetapi ada regulasi-regulasi yang mengatur bagaimana dana desa itu dimanfaatkan. Seperti saat ini sudah keluar Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 terkait dengan penggunaan dana desa. Jadi di sana diatur bahwa jumlah pagu dana desa itu harus dibuka bantuan langsung tunai itu selama 12 bulan dengan per bulan Rp300.000. Sedangkan sisa dari dana desa yang dipakai untuk BLT itu akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan pemberdayaan dan kegiatan fisik. Nah, kegiatan pemberdayaan di sana ada PAUD, ada posyandu dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sementara kegiatan fisik yang diarahkan adalah bagaimana desa mendesain program yang namanya kegiatan fisik yang sifatnya padat karya, sehingga kegiatan-kegiatan fisik itu bisa dikerjakan oleh masyarakat setempat dan manfaat itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di desa dengan kondisi pandemi COVID yang ada sekarang. Itu namanya kegiatan padat karya. Kegiatan padat karya di tahun ini Pak ya? Iya. Iya, mudah-mudahan bisa Pak ya dicanangkan. Iya, baik Mitra SPB, silakan Anda yang ingin gabung lagi ya. Kami buka di 081262096660 yang ingin berkomentar ya. Tentunya Anda yang baru saja gabung ataupun mendengarkan ataupun menonton ya, telah hadir di sini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Wenas Rompis, di mana kita perbincangkan terkait topik peran desa di masa COVID-19. Dan baik Mitra SPB, kami jeda dulu dan kami akan balik lagi. Mitra SPB dan peran desa di masa COVID-19. Jadi ini pemerintah tidak tinggal diam Pak ya, pemerintah juga melakukan peranannya dengan membantu pada penerima bantuan ini. Dan baik ya Pak, nih tadi kita sudah bahas terkait dengan Desa Tangguh ya, dan mudah-mudahan Desa Tangguh ini bisa digalakan kembali ke tahun 2021. Dan ini terkait dengan anggaran tadi juga ya Pak, mudah-mudahan bisa ya, tidak mengharapkan anggaran lain tapi juga dari APBD Pak ya. Iya. Baik ya Pak Wenas, ini kebijakan apa yang dilaksanakan dari Dinas PMD terkait penanganan COVID di desa ini Pak? Kebijakan. Iya, jadi penanganan COVID di desa memang kita tahu bersama bahwa ada tim COVID yang dibentuk di kabupaten dan ketuanya adalah Pak Bupati sendiri. Nah, tentu kita tidak bisa melangkah sendiri, pemerintah yang ada di desa tidak melangkah sendiri karena ada tim COVID kabupaten, sehingga memang harapan kita teman-teman tim Satgas COVID yang sudah dibentuk di desa selalu berkoordinasi dengan tim COVID yang ada di kabupaten, sehingga dikala ada masyarakat yang datang ataupun masyarakat yang disinyalir atau yang diduga sudah terkena COVID-19, tentu mereka bisa berkoordinasi dengan tim COVID kabupaten. Tidak bisa mereka melangkah sendiri karena ada tim COVID kabupaten yang memang di sana bagi tenaga kesehatan dan yang lain-lain memang sudah tersedia, sehingga kalau mereka dengan secepatnya melaporkan itu apakah yang meninggal ataukah yang sakit dan sebagainya, maka penanganannya akan lebih cepat berkoordinasi dengan tim COVID kabupaten.
Iya Pak, saya bisa minta update ya Pak ya untuk yang terbaru tentang COVID-19 di Kabupaten Halmahera Utara Pak ya. Iya, memang sampai saat ini sesuai dengan data yang ada bahwa di tanggal 7 Februari kemarin itu di Kabupaten Halmahera Utara yang positif sudah 198 orang, kemudian sembuh 26 orang dan meninggal 4 orang. Ini terkait dengan data penderita COVID di Kabupaten Halmahera Utara. Jadi setiap hari ada penambahan Mbak ya. Itu hitungannya dari Maret. Ya, memang terkait dengan ini, dengan data yang ada ini, data yang dimiliki oleh rumah sakit dan dinas kesehatan, dinas terkait, sehingga kami hanya mengupdate bahwa sesuai dengan data terakhir di hari Minggu kemarin 7 Februari 2021 di Kabupaten Halmahera Utara itu sudah ada 98 orang yang positif, dan dari jumlah ini 26 orang sudah sembuh, kemudian yang meninggal 4 orang. Itu data yang kami miliki. Yeah. Iya, dan Mitra SPB silakan yang ingin gabung 0812 62 09 66 60 ya untuk Anda. Dan Pak, ini bicara tentang desa lagi ya. Kapan nih desa bisa dihidupkan kembali untuk tanggul COVID ya? Kalau sampai saat ini tidak ada pergerakan, kami belum melihat pergerakan itu Pak. Iya, memang kita pemerintah kabupaten saat ini dapat dilihat bahwa untuk tim COVID kabupaten sampai saat ini sudah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan. Yang pertama lewat kegiatan sweeping yang telah dilakukan di setiap hari, kemudian dari teman-teman yang membidangi informasi, mereka juga sudah turun ke kecamatan-kecamatan dan desa untuk menyampaikan Bapak Dekita Waris. Itu mereka turun sampai ke Kau, sampai ke Galela untuk menyampaikan terkait dengan kondisi kita saat ini, di mana pasien COVID saat ini sudah cukup meninggi jumlahnya. Dengan demikian harapan bahwa semua komponen yang ada di desa sesuai dengan apa yang kita sudah bentuk tim Satgas di desa untuk mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah bagaimana menghindari masyarakat yang jangan sampai mereka tertular dengan COVID, dalam arti dapat melindungi diri mereka masing-masing. Baik kegiatan-kegiatan peribadatan, bagaimana di gereja, bagaimana di masjid untuk menjaga jarak. Kemudian juga sudah ada edaran dari Bupati Halmahera Utara terkait dengan keramaian-keramaian yang sering kita lihat di desa-desa. Saat ini kegiatan pesta pernikahan pun tidak dilaksanakan pada waktu malam, hanya diberikan izin pada waktu siang dengan jumlah masyarakat yang hadir juga terbatasi dan dihimbau untuk menjaga jarak. Nah, itu kiat-kiat yang saat ini sementara dilakukan, karena kita di desa tidak bisa melakukan sendiri-sendiri, tetap selalu berkoordinasi dengan tim yang ada di kabupaten. Ya Pak, terkait dengan kerjasama ya antara dinas dengan kepala desa nih, ini bagaimana tentang keluar masuknya warga yang begitu bebas untuk saat sekarang? Iya, memang terkait dengan aktivitas masyarakat sampai saat ini kan belum ada edaran untuk membatasi masyarakat masuk ke Kabupaten Halmahera Utara. Begitu juga masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, belum ada pembatasan oleh pemerintah untuk kita keluar dari Kabupaten Halmahera Utara. Tetapi yang selama ini ditempuh adalah bahwa dihimbau untuk kita selalu taat pada aturan yang ada,
dikala kita beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, lalu kemudian menjaga kesehatan dan sebagainya. Karena kalau sudah ada pembatasan yang seperti dilakukan di tahun 2020 ya mungkin saja di mana orang yang dari luar Kabupaten Halmahera Utara tidak bisa masuk ke Kabupaten Halmahera Utara. Sementara kita juga dari Kabupaten Halmahera Utara tidak bisa keluar. Nah sampai saat ini kondisi yang seperti itu belum ada. Dengan demikian ya aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Tetapi hanya dihimbau bagaimana kita melindungi diri masing-masing sehingga kita tidak bisa terjangkit dengan COVID-19. Baik Pak, saya bacakan dulu SMS yang masuk. Selamat siang Pak Kadis, dari Ibu Jane. Tadi Bapak bicarakan tentang kerumunan dan pesta dibatasi, tapi kenapa masih ada ya kerumunan berupa pesta orang kawin? Apa sih tugas dari kepala desa untuk bisa menindaklanjuti kerumunan tersebut, Pak? Ini katanya kepala desa cuma diam-diam saja, katanya dibatasi berapa, tapi ternyata bukan dari jumlah yang dibatasi tersebut. Iya, di kondisi ini saya kira kita harus terbuka bahwa untuk menyelamatkan diri kita masing-masing tidak harus berharap nanti orang menegur, tetapi bagaimana kita menyadarkan diri kita sendiri untuk tidak dalam satu lingkungan yang memang orang berkumpul dan sebagainya. Sebetulnya tidak perlu kita berharap nanti ada Satpol PP turun, ada TNI, Polri turun untuk melakukan penertiban. Tetapi ini juga harus muncul kesadaran dari kita sendiri. Jangan kita hanya berharap dari pemerintah desa, karena ini terkait dengan nyawa kita sendiri. Nah, yang seperti ini yang kita harapkan. Di mana jangan kita hanya berharap harus ada yang melarang, harus ada dan seterusnya. Tetapi harus terbangun juga dari diri kita sendiri. Karena ini mengancam pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kesadaran itu muncul dari kita semua, saya kira kondisi kesehatan dari kita masing-masing akan terjamin. Gitu ya, untuk Ibu Jane di Gura ini perlu adanya kesadaran. Ya, mungkin Ibu Jane kalau ketemu dengan Pak Kades ya, misalnya Pak Kades Gura ya perlu disampaikan juga ya seperti itu. Dan baik mitra SPB, selain Ibu Jane mana lagi ya, di 081262096660 ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, ada Pak Wenas Rompis yang siap menjawab pertanyaan Anda tentunya. Dan selamat siang juga yang baru saja gabung di sini di 103,6 FM. Mitra SPB ya, terkait dengan peran desa di masa COVID-19 dan juga sempat disentil oleh Pak Kadis tadi tentang ya desa tangguh yang di tahun 2020 itu ada dan akan dicanangkan kembali dengan melihat dari adanya anggaran dari APBD yang dimaksud. Dan baik mitra SPB, kita jeda dulu ya sambil menunggu Anda yang masuk juga di 103,6 FM ataupun di live streaming ya di Facebook Radio SPB gitu Bel. Baik mitra SPB 103,6 FM ya. Kami balik lagi. Di sini ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bapak Wenas Rompis dan juga dengan topik menarik kita peran desa di masa COVID-19. Diharapkan untuk Anda yang bisa masuk di sini 0812 6209 6660. Dan terima kasih ya untuk Ibu Jane ya sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa itu dari kesadaran kita sendiri terkait dengan pertanyaan yaitu di adanya kerumunan ya nih di acara pesta nikah dan lain-lain. Kalau sudah tahu orang berkerumun ya Pak Kadis ya jangan sampai kita melibatkan diri lagi. Lebih baik kita mencegah ya. Jadi Pak kalau melihat tentang peranan sendiri peran desa di masa COVID-19 ini ya terkait dengan kepala desanya bagaimana Pak ini kepemimpinan dari kepala desa di 196 desa di kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara. Iya, jadi peran kepala desa
saya mau sampaikan bahwa kita punya WA sendiri untuk grup kepala desa. Berbagai informasi terkait dengan COVID selalu kita sampaikan di sana. Penegasan-penegasan terkait dengan bagaimana di desa mereka harus membentengi diri masyarakat agar mereka tidak tertular. Itu berbagai sumber informasi itu selalu kami sampaikan. Apakah itu informasi dari tim COVID kabupaten, informasi dari tim COVID pusat, itu kami sampaikan ke kepala desa lewat WA yang kami miliki. Lalu kemudian karena sudah ada tim yang kami bentuk di desa, dengan demikian dari waktu ke waktu kami selalu mengingatkan teman-teman kepala desa bahwa kondisi terakhir di Kabupaten Halmahera Utara sudah seperti ini. Dengan demikian bagaimana teman-teman kepala desa bisa memfungsikan semua stakeholder yang ada di desa lewat tim Satgas COVID Desa agar mereka lebih aktif, apakah itu melakukan penyemprotan terhadap tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sarana umum yang ada, sekolah dan sebagainya, kemudian bisa membatasi masyarakat dalam setiap aktivitas yang seperti disampaikan tadi, bahwa ada kerumunan masyarakat dalam kegiatan pesta dan sebagainya. Ini segera dihimbau kepada mereka sehingga bagaimana mereka, karena kegiatan pesta tidak dilarang tetapi berkerumun jumlah orang yang banyak dengan jarak yang sangat dekat, lalu kemudian tidak menggunakan masker itu sangat berbahaya. Sehingga paling kurang walaupun ada kerumunan tetapi mereka bisa menjaga jarak, menggunakan masker, lalu saat mereka duduk, saat mereka berdiri di posisi yang tidak terlampau dekat dan sebagainya. Sehingga yang seperti itu kita harapkan, karena memang sampai saat ini belum ada penetapan Kabupaten Halmahera Utara ini menjadi kabupaten yang tertutup untuk masyarakat dari luar kabupaten masuk dan kita dari Kabupaten Halmahera Utara untuk keluar. Nah, dengan demikian kalau semua himbauan-himbauan itu sudah bisa kita lakukan, saya sangat yakin bahwa ke depan COVID-19 ini akan berkurang, bahkan akan hilang di Kabupaten Halmahera Utara ini. Ya baik Pak, saya bacakan lagi ada pertanyaan-pertanyaan ya. Selamat siang ya untuk Pak Kadis dari Ibu Rere nih, yang katanya terima kasih sudah ada bantuan yang kami dapati di tahun lalu, dan sampai kapan sih kami bisa menerima bantuan lagi? Iya, Pak, ya? Jadi terkait dengan bantuan langsung tunai, saya perlu sampaikan bahwa di tahun 2021 ini lewat Peraturan Menteri Keuangan nomor 222, dana desa akan digunakan untuk pembayaran BLT bagi masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mampu, yang mereka tidak dapat PKH, yang tidak dapat bantuan-bantuan yang lain. Itu mereka akan dapat dengan jumlah per bulan 300.000 selama 1 tahun, selama 12 bulan. Nah, pembayaran nantinya akan dilakukan saat pencairan tahap 1, 40% dana desa itu akan dibayar 5 bulan. Kemudian pencairan tahap 2, 40% akan dibayar juga 5 bulan. Jadi bulan Januari sampai bulan Mei, kemudian bulan Juni sampai bulan Oktober, dan sisanya 20% dari dana desa pencairan terakhir akan dibayar 2 bulan. Sehingga seluruhnya 12 bulan akan dibayar oleh kepala desa kepada masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan langsung tunai. Ya, itu Pak ya. Dan baik, Mitra SPB, kita sudah di menit ke-18 ya, tak terasa dari pukul 15 sore tentunya. Dan baik Mas Eko, ini untuk kuis kita ya pada kesempatan sore hari ini ya Mitra SPB. Jadi pertanyaannya gampang-gampang saja untuk sore hari ini ya. Sambil menunggu yang masuk saya bacakan ya nih apa kepanjangan ya dari PMD. Ini tadi saya sudah menghadirkan
Kepala Dinas PMD, dan buat Anda yang gampang-gampang saja apa kepanjangan dari PMD. Sambil untuk closing statement ya Pak Rompi, silakan untuk ya. Ya. Oh ya, sebelum closing ya, silakan ya Pak Iwan yang memberikan pertanyaan. Kepala Dinas. Kepala Dinas. Saat ini kan kalau tadi mendengar Bapak sampaikan bahwa sebanyak kita memberikan himbauan, intinya membangun kesadaran. Tetapi kan karakter kita daerah ini berbeda, manusia-manusianya berbeda. Yang sadar mungkin bisa melakukan apa yang menjadi protokol. Tetapi bagaimana yang ketidaksadaran, Pak? Sebagai masyarakat kan yang sadar ini pasti dia rasa kita boleh, tetapi bagaimana dengan mereka yang lain ini? Yang dilihat artinya membangun kesadaran saja harus perlu ada gerakan tersendiri dari Dinas PMD. Itu pertama. Yang kedua adalah Dinas PMD adalah teknisnya ke desa. Setidaknya untuk mencegah penyebaran dan lain sebagainya, apakah ada baiknya melakukan semacam himbauan secara tertulis yang mana menegaskan ke kepala-kepala desa agar menerapkan hal itu? Kan sebagai badan teknis untuk desa, setidaknya apa ada tidak himbauan secara tertulis? Kalau hanya menyampaikan seperti begitu, misalnya kalau saya sebagai pimpinan, saya mau instruksikan anak buah saya, kalau tidak mau instruksi, berarti saya secara tertulis kita dalam hitungan kayak misalnya kontrak gitu, kamu potong begini, misalnya seperti begitu. Lalu yang ketiga, kalau misalnya secara undang-undang seluruh dana desa dipakai untuk BLT, bantuan dan lain-lain, berarti secara tidak langsung desa pasti kepala desanya sudah kebingungan, sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Bagaimana menghidupi aparat di perangkat desanya? Seperti begitu, itu yang mungkin menjadi polemik bagi kepala-kepala desa. Nah, yang ini sebenarnya banyak. Ada yang lain juga bahwa penyampaian informasi. Hampir rata-rata saya tidak pernah melihat di desa-desa itu misalnya ditempatkan papan informasi. Ataukah ada baiknya tidak kalau misalnya di setiap kantor desa itu, kalau kita istilahnya kampung lah, jadi ada tower, ada speaker begitu, sehingga informasi-informasi apapun yang didapat, bahkan sampai hal-hal seperti begini, sosialisasi seperti begini itu bisa langsung disampaikan ke desa putar, semuanya bisa dengar. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Iya, jadi saya perlu sampaikan bahwa saya sendiri selaku Kepala Dinas PMD, saya juga masuk di dalam tim COVID Kabupaten. Nah, tentu di tim COVID Kabupaten ketuanya adalah Pak Bupati. Berbagai instruksi yang harus disampaikan kan mengarah ke desa, ke masyarakat. Nah, itu yang selalu kami tindak lanjuti. Contohnya kemarin ada surat edaran terkait dengan aktivitas masyarakat yang rumah makan, kemudian toko dan sebagainya sudah tutup di jam 10, kemudian aktivitas lain seperti pesta tidak bisa lagi dilaksanakan pada waktu malam dan sebagainya. Ini kan dikeluarkan oleh tim COVID Kabupaten, dan saya Kepala Dinas PMD masuk juga dalam tim COVID Kabupaten. Tetapi saya tentu secepatnya dengan adanya edaran itu saya menyampaikan ke teman-teman kepala desa untuk mereka mempedomani itu. Bila dikala ada hal tertentu yang mungkin menjadi masalah dan sebagainya, secepat mereka berkoordinasi dengan kami di kabupaten. Kemudian yang berikut terkait dengan penggunaan bantuan langsung tunai. Nah, masing-masing desa ini tidak sama, Pak. Tidak sama. Ada desa yang jumlah BLT-nya cukup besar, tetapi ada desa yang jumlah BLT-nya sedikit. Sementara dana desa yang dikucurkan saat ini cukup besar. Ada yang mencapai 1 miliar lebih per desa. Kemudian ada juga, jadi ada desa yang besar, jumlah masyarakat miskinnya banyak, kemudian luas wilayahnya besar dan sebagainya. Itu mereka kebagian dana desanya cukup besar. Sementara
desa yang penduduknya sedikit, kemudian luas wilayahnya kecil, masyarakat miskinnya sedikit, itu mereka kebagian dana karena ada rumusnya itu yang memang dihitung. Nah, terkait dengan kesejahteraan dari masyarakat yang ada di desa, kami juga menghitung bahwa kalau jumlah penerima BLT yang banyak setelah dijaring, kami selalu menyampaikan kalau bisa dorang mereka ini dikasihkan tidak hanya bantuan yang turun ke desa, kan tidak hanya BLT. Ada banyak bantuan yang masuk ke desa. Ada BLT, ada kartu pintar, ada macam-macam bantuan. Sehingga untuk meringankan beban dana desa dari pembiayaan yang tadi itu, maka sebagian orang-orang yang kita anggap tidak mampu dan mereka lemah, mereka miskin, sakit-sakitan bisa mendapatkan bantuan yang lain, tidak hanya melulu dari dana desa. Sementara penganggaran terkait dengan gaji dan sebagainya ini terbagi dua, Pak. Saya mau jelaskan bahwa kalau dana desa anggarannya itu dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang ditransfer lewat kantor KPPN Tobelo. Kemudian kantor KPPN Tobelo mentransfer ke bank yang dituju ke rekening desa masing-masing. Nah, sementara untuk gaji dan pendapatan lainnya, kepala desa, BPD dan perangkat desa lainnya itu didapatkan dari APBD yang namanya ADD, alokasi dana desa. Jadi ada dua penganggaran ini. Dana desa itu APBN, sementara ADD itu adalah APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi ada dua mata anggaran yang kemudian masuk ke desa lalu didesain dalam bentuk anggaran pendapatan belanja desa. Jadi gaji kepala desa, gaji BPD dan perangkat desa itu didapatkan dari dana APBD kabupaten. Itu bukan dari dana desa. Karena dana desa hanya dua peruntukan. Yang pertama untuk kegiatan fisik, belum bisa bikin gorong-gorong, belum bisa bikin kantor desa, dorang bisa bikin ruang PKK, dorang bisa bikin ruang PAUD dan sebagainya. Kemudian kegiatan pemberdayaan itu bayar guru PAUD, bayar posyandu, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya pemberdayaan. Tetapi 2 tahun terakhir ini tidak hanya fisik pemberdayaan, tetapi ditambah dengan bantuan tunai. Ini karena corona ini. Jadi saya pikir ini masyarakat agak sedikit diuntungkan. Karena sebelum itu 4 tahun dari 2015 sampai 2019 masyarakat tidak dapat uang tunai. Sekarang 2020 dan 2021 masyarakat mendapatkan uang tunai langsung. Yang namanya BLT, bantuan langsung tunai. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kalau Bapak melihat bantuan-bantuan ini setidaknya membantu tidak sebenarnya bantuan-bantuan ini? Iya, memang. Kita melihat kita tetap stay saja begitu. Iya, karena kita ini kan sama-sama tahu. Orang ini kan bukan orang dari mana-mana. Ini orang di Halmahera Utara. Yang sebetulnya bantuan ini, kalau dia bisa menyentuh, itu hanya di Kitompet. Tete-tete, nenek-nenek, para janda, duda. Tapi kalau kita orang di Halmahera Utara ini, dengan adanya corona saya sangat yakin. Bentar susah sebenarnya. Karena saya cukup lama di Jawa. Di luar daerah. Di luar daerah khususnya di Pulau Jawa, di Sumatera. Berbeda dengan kita di Halmahera Utara ini. Ada kekhususan. Di Jawa orang cari makan hari itu, kerja untuk makan hari itu. Nah sekarang kalau dengan adanya corona ini, lalu mereka sudah diberhentikan dari pabrik, mereka diberhentikan dari perusahaan, mereka diberhentikan dari mall dan sebagainya. Makan apa orang ini? Kalau mereka tidak diberikan insentif. Orang di sini ini biar 1 bulan tuh terkerja, makan saja. Iya makan, tetap makan. Yang menghabiskan uang banyak kan bisa berjalan. Itu yang mau saya bilang. Jadi sebenarnya kegiatan ini, BLT ini kan digeneralisir seluruh Indonesia. Padahal semua daerah itu antara sama. Sampai saudara-saudara di Jawa, saya lama di Jogja, di Solo. Datang pagi semua orang tidak ada lagi, yang ada tinggal para manula.
di rumah. Yang namanya usia kerja semua pekerja, entah di pasar bawa beca semua. Di sini kamu bisa lihat orang ini kan bukan orang Pakistan, orang Afghanistan. Hari kerja pun ada berleha-leha, masih tetap makan. Tapi kalau don di sana sudah bisa makan, karena kerja hari itu tuh, untuk makan hari itu. Bersyukur kalau dorang ada simpan sedikit. Artinya, ini kan artinya aturan dari atas terus memang harus diberikan. Digeneralisir semua seluruh Indonesia. Sebenarnya jangan sampai salah-sasaran saja. Iya. Kalau salah-sasaran itu ini benar. yang biasanya jadi akhirnya harusnya orang yang dikategori seperti itu. Karena kalau kita bicara miskin di Belo mungkin berbeda. Pak. Jadi Permendes 6 tahun 2020 itu ada persyaratan pemberian bantuan langsung tunai, itu ada 14 persyaratan. Kalau kita pakai 14 persyaratan itu, Halmahera Utara satu pun tidak dapat, Ibu Feb. Iya, Pak ya. 14 persyaratan itu. Nanti baca di 14 persyaratan itu. Kalau kita pakai itu, Halmahera Utara tidak ada yang dapat. Iya. Mengapa? Yang dapat BLT itu setahun dia hanya menggunakan satu buah pakaian ini. 1 tahun dia hanya pakai satu baju. Itu baru dia bisa dapat BLT. Kemudian dia hanya minum air sungai atau air hujan. Nah sekelas Wangumera juga air keran kok di sana. Tanah itu 8 meter bujur sangkar. Jangan tanya tompi saudara-saudara di Tobe, jangan tanya di Roko di Dara. Hobat Antona, enggak 20 hektar. 20 hektar kalau di Jawa itu tuan tanah. Turah kaya raya itu. 8 meter bujur sangkar. Kemudian kekayaan yang dia miliki di bawah dari 500.000. Mau datang ambil BLT ini PAP 2 juta itu dengan motor. Itu kondisi. Lalu dari dinas sendiri ada tidak strategi, misalnya ini loh daripada uang desa misalnya ada 10 juta lahan yang kosong ini silakan pemuda-pemuda, misalnya pemuda desa ada sekian orang itu kelola lahan ini, bantuannya ini seperti begitu. Misalnya kayak sekarang lagi gencar-gencar itu di sana di Jawa Barat gubernur 5.000 petani muda diberikan lahan, diberikan difasilitasi lah seperti begitu. Kira-kira dari dinas sendiri ada tidak ke depannya ini atau strategi yang sudah Bapak kiat seperti itu ada semua di kita, tapi siapa yang melaksanakan itu? Kalau eksekusinya ada di kepala desa, maukah itu yang memang kita harus kerja keras sebagai pemerintah di kabupaten. Bagaimana menyadarkan, lalu bagaimana mencari solusi sehingga berbagai bantuan, berbagai dana yang masuk ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di desa. Dana desa itu sebenarnya luar biasa kalau memang dikelola secara baik di desa lewat BUMDes, badan usaha milik desa, itu luar biasa. Saya waktu di KAO, saya pernah bawa hampir 60 orang kita ke Jakarta, dibiayai oleh NHM waktu itu. Kita ke desa Sirnagali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Itu luar biasa Ibu Feb. Uang yang masuk ke desa setiap bulan itu 2,3 miliar. Tiap bulan. Yang itu sudah di luar operasional, gaji dengan yang lain-lain. Apa yang dia gunakan sampai uang banyak itu masuk ke desa? Pasar desa dia kelola. Pasar luar biasa besar itu dikelola oleh BUMDes. Kemudian air bersih di puncak. Lalu dialirkan tidak hanya masyarakat desa yang pakai. Tetapi di satu desa di sana 35.000 DP jiwa. 35.000 jiwa satu desa itu, desa Sirnagali. Kemudian air itu dialirkan hampir ke satu kecamatan karena desa itu di puncak. Lalu hasilnya itu 2 miliar lebih per bulan. Lalu bagaimana dengan di desa ketiga kali kan pertanyaannya itu yang kita bilang merubah mindset kita seperti orang yang ada di desa Sirnagali itu kita butuh waktu panjang. Itu harus turun kerja keras. Tidak hanya pemerintah, semua LSTM, stakeholder, tokoh agama itu tuh harus kerja keras. Bagaimana merubah mindset itu? Itu luar biasa. Saya pulang kemari kok. Cemai ini jangan jauh, saya ke kampung di Jere di bawah. Saya ini orang Jere.
Kampung di bawah itu yang tanpa wisata itu tompe muka pohon kelapa itu. Wah, ini kalau tapi saudara-saudara ini kuno kelola sama ini. Jadi saya kalau turun ke bas kadang-kadang marah-marah. Sih mau orang datang aus ini mau makan kelapa muda, itu di atas kelapa muda jatuh di kepala ke bawah. Karena ikon taruh ke bawah situ jual. Sama dengan tompi kumo di laut dari sini kalau tong aus-aus dengan ini. Metar ada kelapa muda satu, bikin kelapa muda ini kan berarti sudah menambah pendapatan keluarga. Ada. Dan itu orang petugas semua, bukan cuma saya kepala dinas PMD. Itu petugas semua bagaimana merubah mindset ini. Orang jual kelapa muda di Bali itu kan bukan dari Bali, dari Banyuwangi sana. Dari Banyuwangi, dari Jember dong kasih datang. Muat di ferry, menyeberang ke sana. Kalau melihat dari sisi kepemudaan ini, maksudnya di desa-desa kalau di Jawa kita belajar di Jawa kan di Jawa itu banyak Karang Taruna, banyak pemuda desa seperti begitu. Bagaimana dengan di Halmahera Utara? Untuk menghidupkan desa salah satu yang bisa menjadi penggerak itu kan juga pemuda Karang Taruna. Bagaimana situasinya di? Jadi saya bilang tadi, saya mulai angkat jempol dengan Bumi Hijau sekarang siapa namanya Sadou. Iya. Dia kemarin terjun di politik, tapi tidak terpilih kan, Paren Sadou. Dengan dinamika kemarin pemilihan DPR dia tidak terpilih. Tapi kemudian muncul kesadaran dia, lalu kemudian dia menghimpun pemuda yang ada di Kota Baru. Sekarang itu luar biasa. Kalau semua desa yang ada begitu, itu luar biasa. Tapi beban itu tidak hanya jatuh ke dinas PMD, itu harus semua bergerak. Bagaimana memberikan contoh yang terbaik. Karena lahan kita orang ini kan luar biasa ini. Luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan. Saya punya contoh, adik. Saya petamang orang Banyuwangi namanya Rasman. Dia saat kuliah, saya setiap bulan itu sudah ada kiriman 500.000 di zaman itu. 8889, sudah 500.000 per bulan. Dikirim lewat Bank Beni. Tiap tanggal 5 ambil uang di Bank Beni. Saya petamang ini DP kiriman 150.000. Wesel pos kan tempel di kaca. Tiba-tiba DP papa meninggal kecelakaan. DP papa kerja di perusahaan batu bata Genting, meninggal. Kirimannya tinggal 25.000. Di Wesel pos kan tempel di kaca kantor pos di kampus. Waduh, gimana man? Pusing saya. Di asrama kita di belakang itu kan sekitar 15 meter dari dapur itu kan ada lahan. Karena dibuat sawah lalu ditimbun. Tanah timbunan, adik. Itu yang sedih kalau lihat pada dia. 15 ke 30 apa di belakang pun dia mulai atur. Dia tanam kangkung cabu, dia tanam bayam, dia tanam tomat, dia tanam merica. Jadi selama 4 tahun sampai dia sarjana, itu hasil dari itu saja. Sementara teman-teman yang tiap bulan terima gaji dengan nilai selesai 7 tahun. Man selesai 4 tahun pas dia selesai. Saat bulan puasa gimana man? Sudah sahur. Waduh, ayah ini kompor juga nggak ada minyak ini. Kita jalan, minta makanan di teman-teman. Wih, kawan satu di belakang ada mau sahur, coba kasih nasi kemarin dengan ikan dengan itu kondisi. Tapi dia bisa selesai sarjana. Di saat itu kalau kenal kita orang Tobelo kok begitu, saya sepulang. Dari 500.000 kon dia turun 100 pasti dia sepulang. Begini saya jadi gerombolan di Tanjung Jeri di bawah. Itu mentalnya orang. Mentalnya orang, tapi mentalnya dia itu yang kita luar biasa. Taruna atau PKK di desa itu mereka ada didanai oleh dana desa. Ada tidak aturannya seperti begitu? Lalu kalau misalnya yang volunteer seperti begitu, itu apakah mereka juga diidentifikasi lalu setidaknya ini gerakan bagus nih, dinas atau badan instansi yang pihak-pihak lain bisa memberikan bantuan. Jadi dibentuk kelompok yang ada di desa. Sekarang saya tadi baru arahkan ada beberapa kepala desa. Dia bilang, Pak, itu orang penerima BLT ini kan besar. Tetapi kalau orang kasih keluar umpamanya 100 orang penerima BLT, lalu kita kasih keluar 50, kong yang terima cuma 50, wah itu dia kacau lagi. 50 kakak dong merontak ke orang. Padahal nomor rumah tel ada motor bahkan ada auto. Kita bilang gampang. Solusinya 50 kakak yang terdapat manusia kasih keluar pada orang, bentuk kelompok 10
10 orang satu kelompok, 10 orang satu kelompok. Lalu Pak bikin bagaimana? Karena ngoni pe kampung ini rumput banyak, situasinya bagus untuk peternakan. Coba ngoni hitung. Kalau 300.000, 10 bulan itu kan sudah 3 juta. Ditambah sisanya 2 bulan berarti 3.600.000. Coba ngoni beli sapi, perempuan, kasih kelompok pemberdayaan. Lalu itu di rolling. Jadi walaupun dia sudah dikeluarkan dari kelompok BLT, tetapi masih dia dapat bantuan sapi dari dana desa yang sebetulnya dia harus terima itu. Lewat kelompok pemberdayaan, dibentuk kelompok, 5 kelompok, 50 kakak. Jadi atau tidak. Tapi itulah mental kita orang masyarakat ini. Orang ini kan dari kampung kemarin tuh sebab aku tahu masyarakat tentang melawan, tentang baku atur. Susah. Coba kalau kasih sapi, tapi nanti di terakhir sapi itu jual. Coba. Itu. Di Tobelo dari sekian 109 desa. desa, 96 desa ini, desa mana sebenarnya yang bisa menjadi percontohan untuk semua desa yang ada di Ada Tobelo? pengelolaan BUMDes, badan usaha milik desa yang Itu bagus. desa mana itu? Desa Pitu bagus. Itu, oke, satu. Desa Pitu Cuma bagus. satu. Ya, artinya bahwa sudah Ada. sudah Bagus, nampak. bagus. Sekarang kemudian desa Linawino menyusul lagi DP lokasi ini bagus. Ini kan pengembangan pariwisatanya, Iya. BUMDes untuk pariwisata. Iya. Tapi ini kan COVID sebenarnya nih. Iya. Ini COVID ini Iya. mempengaruhi tempat-tempat wisata, Iya. orang dilarang Iya. berkumpul dan lain-lain sebagainya. Apa ada yang lain BUMDes yang Tapi lain? pikiran kita begini. Itu orang betul tidak bisa mengumpulkan orang dengan ini. Tetapi kondisi ini sekarang kan belum dilarang. Tidak ada aturan untuk pembatasan, tong tidak bisa berjalan, harus tinggal di rumah. Tetapi sekarang aturan yang kita gunakan bisa ada aktivitas, tapi tong harus pakai masker, cuci tangan dengan protokol COVID yang ada. Nah, dengan demikian maka kalau bilang tadi dana dana desa yang digunakan untuk itu ada kelebihan. Setelah bayar BLT masih ada kelebihan untuk digunakan, sehingga ada yang mendanai BUMDes, ada yang mendanai kelompok-kelompok tertentu. Itu yang terjadi seperti di Malifut. Malifut itu di tempat singgah di kala orang makan, Desa Tior namanya. Itu DP kelompok ibu-ibu dong bikin macam-macam itu. Ubi dong goreng, lalu kemudian dong bikin pengepakan, kemudian ada berapa produk itu dong produk sampai masuk Ternate. Itu dibiayai dari dana BUMDes. Dong masih bisa baku atur, lalu dia bisa berhasil itu. Dan DP uang bermanfaat untuk orang bisa baku bagi dengan ini. Tapi ya tong sama-sama tahu dana BUMDes untuk bikin simpan pinjam, jangankan DP bunga, DP modal mister ada, DP orang mister ada, orang pun hilang. Gimana itu Pak? Oh, saya mewarisi ini kan, dana desa ini kan sudah setelah 2015 dana desa kan saya di 2020. Jadi saya tahu itu. Jangankan DP doi, jangankan DP bunga, DP pokok, DP orang masih hilang. DP orang pun hilang, Ibu Feb. Setelah pilkades kok mulai dia kacau balau, sampai DP pengurus mes tahu yang mana, so hilang semua. Itu tompe mindset yang ada. Makanya saya selalu bilang, walaupun misalnya BUMDes tidak dikelola, ada kecurangan atau ada penyimpangan dan lain-lain, tapi kayaknya desa aman-aman saja Pak. Tidak juga. Sekian diperiksa, ada. Mereka diperiksa ganti rugi karena mekanisme kita di sana kan setelah orang salah tidak langsung divonis, dia harus dibawa di Gurua karena ada pemeriksaan inspektorat, kemudian ada TGR, setingkat pemeriksaan BPK juga kan masih ada waktu. Artinya kan masyarakat kan kadang bilang desanya aman-aman saja, padahal sebenarnya ada tindak lanjutnya, sudah ada yang kena hukuman, karena setingkat BPK periksa juga masih ada waktu, diberikan range waktu 60 hari untuk pengembalian. Selama waktu 60 hari itu tidak dikembalikan, maka ada tindakan hukum. APH masuk, aparat penegak hukum masuk, polisi dengan kejaksaan masuk.
Kalau desa-desa yang bermasalah atau lebih enak-enak itu biasanya di lingkar kampung ya Pak ya? Tidak sama dengan desa-desa di luar lingkar kampung. Tidak juga. Karena saya pernah camat di sana di Lingkar Tambang. Ada sekian kepala desa yang diberhentikan. Contohnya kepala desa Ngopakiaha kemarin. Itu diberhentikan. Fahri itu ketua desa. Siapa melawan Fahri, tapi kita berhentikan itu. Dengan adanya temuan itu. Dan sempat dia masuk kan. Sempat ke Gurua itu, si Fahri. Jadi memang itu terkait dengan hal ini memang kita petugas semua. Jadi bukan cuma kepala dinas PMD untuk menjadarkan kita saudara-saudara ini. Memang saya pikir orang butuh waktu panjang merubah mindset yang ada. Yang itu tadi saya bilang, orang di Jawa datang pagi itu tidak ada lagi orang di rumah, yang ada tinggal orang-orang Manula. Tapi kalau kita orang di sini ya 1 minggu meter pikubong terapa, terkerja juga terapa, kita makan sayur. Kan begitu. Jadi BLT sebenarnya kalau mau secara ini cocok kok itu orang. Tapi itu sudah kebijakan nasional. Harus orang Papuasan terdapat BLT juga dong hidup sana. Ada batata banyak dan bete. Orang di sini pisang ngadaran di kubong banyak. Karena kan susah. Tapi itulah kebijakan nasional yang harus tong eksekusi. Tapi bagaimana supaya dia tepat sasaran itu yang tadi saya bilang, sampai nenek-nenek, tete-tete yang sojanda, duda yang susah kisaki. 300.000 itu kan cuma pipa dokter Hengki, dong pergi pak dokter janta di atas, dong berobat asam urat yang apa kok udah lain dong, ada yang domba derma, dong pergi gereja dan tapi kalau yang kuat-kuat semester layak. Cuma kalau terkasih pada orang, bayangkan, apalagi bilang pendukung, tuh, sudah. Ya, closing statement, harapan-harapan atau himbauan ya? Iya, jadi harapan saya ke depan dengan adanya COVID-19 yang lagi mengganas ini, tentu kesadaran kita masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, di kecamatan, di desa, kita harus bagaimana dengan sekuat tenaga melindungi diri kita masing-masing dan menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan menjaga kesehatan sendiri, menjaga imun dan juga menjaga iman kita, sehingga kita tidak mudah untuk terjangkiti virus Corona 19. Mungkin itu. Ya, baik Mitra SPB yang tadi saya ngasih kuis ke Anda ya, pertanyaannya itu gampang saja ya, apa kepanjangan dari PMD? Karena yang hadir di sini sebagai narasumber adalah Kepala Dinas PMD. Dari awal saya sudah melengkapi itu semua, dan baik, kayaknya tidak ada yang masuk ya Mitra SPB, saya sudah. Dan saya ucapkan terima kasih ya buat Bapak Wenas Rompis. Iya, makasih. Terima kasih kesempatan dan waktunya untuk perbincangan kita pada kesempatan siang tadi menjelang sudah sore ya. Ya, tentang topik peran desa di masa COVID-19. Semoga yang disampaikan itu bisa bermanfaat ya untuk perangkat desa, kepala desa, ataupun seluruh masyarakat ya, untuk Kabupaten Halmahera Utara ya, di 196 desa, 17 kecamatan. Dan baik ya, Mitra SPB, saya sudah talk show kita pada kesempatan hari ini, hari Senin ya, 8 Februari 2021. Persembahan dari Wahana Visi Indonesia, terima kasih Mas Eko ya. Dan juga untuk Satgas COVID-19 Bidang 6 Kabupaten Halmahera Utara, untuk koordinator Bapak Nyotir Kuno. Dan juga saya yang bertugas di kesempatan sore hari ini, saya Febiola Lidipori bersama Bapak Iwan Silitubun ya, mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan di 103,6 FM ataupun sudah menonton di Facebook Radio SPB Tobelo. Sampai ketemu lagi untuk besok di talk show yang dengan topik berbeda, dengan narasumber yang berbeda pula. Terima kasih, salam damai, salam sehat. Sampai jumpa.